Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo generasi muda, saya Ardina Valentin dari SMA Negeri 1 Sumedang. Generasi muda, tahukah kalian di Indonesia masih banyak terjadinya pelanggaran hukum seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, kekerasan, dan masih banyak lagi pelanggaran hukum lainnya. Kita selaku generasi muda tentunya harus mencegah dan dapat menanggulangi pelanggaran hukum tersebut. Mengapa hal demikian harus kita lakukan? Karena hal tersebut merupakan langkah awal kita selaku generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan. Hukum adalah sistem aturan yang dibuat dan diterapkan melalui konstitusi sosial dan juga politik untuk mengatur perilaku. Hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri adalah hukum yang diatur dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan yang mengikat. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga KUHP. Hukum tertulis sangat penting bagi kehidupan karena dapat memberikan kepastian hukum dan sebuah keadilan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang diatur berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat. Contoh hukum tidak tertulis adalah adat istiadat yang ada di dalam sebuah masyarakat. Hukum tidak tertulis dapat memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalam masyarakat sehingga tidak mudah tergeser oleh dampak negatif dari perkembangan zaman. Hukum berfungsi sebagai alat yang mengatur tata cara hidup bersama di dalam masyarakat, sebagai alat yang mengatur ketertiban dan keadilan, sebagai alat yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Berbicara mengenai hak, mari kita beralih topik mengenai HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dari sejak lahir dan merupakan hakikat dari manusia. Terdapat jenis-jenis HAM yang diakui secara universal. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak menerima kekerasan, lalu hak kebebasan berpikir dan beragama, lalu ada hak atas pendidikan dan hak atas kesejahteraan sosial. Berbicara mengenai hak, di dunia, bahkan di Indonesia, masih terdapat pelanggaran HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah kasus Trisakti, kasus Semanggi, dan kasus pelanggaran HAM di Papua. Kita selaku generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa tentunya harus dapat menanggulangi pelanggaran HAM yang terjadi tersebut. Berbagai cara dapat kita lakukan seperti menghormati hak asasi orang lain, lalu melaporkan segala tindakan hak asasi manusia yang terjadi sekecil apapun itu, lalu kita juga harus ikut berpartisipasi dalam proses hukum. Generasi muda, selaku pemimpin bangsa, tentunya kita harus menjadi pelopor bagi masa depan. Wujudkan masyarakat yang bebas dari pelanggaran bersama kita semua. Saya Ardina Valentin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.